Guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 430 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempet nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Wu Yuhao dan Tang Wutong tiba di medan perang, segala sesuatu berubah secara drastis. Selain mereka berhasil memukul Kong Deming dan memblokir serangan gabungan terkuat yang berasal dari alat roh baju Zira level 11, Yuhao dan Tang Wutong juga mampu menjatuhkan 300 master alat roh Legion Matahari Bulan, membuat seluruh pasukan kerajaan Ryu kehilangan pilar terkuat dan tidak mungkin bisa memenangkan medan perang. Dalam kondisi seperti ini, Juzi benar-benar linglung. Meskipun dia menyadari Wu Yuho dan Tang Wutong akan menjadi sangat kuat jika mereka kembali, namun dia sebelumnya masih sangat percaya diri memiliki Legion Elite Matahari Bulan. Namun sayangnya saat ini harapannya sirna. Dia benar-benar tidak menyangka Wu Yuho dan Tang Wutong telah menjadi seorang limit Doulo, bahkan menjadi limit Doulo paling kuat yang pernah dia temui. Sementara itu, dengan rasa tidak percaya dengan kejadian sebelumnya, Kong Deming berteriak kepada Yu Hao dan bertanya dengan ekspresi muram, bagaimana mungkin Yu Hao bisa memantulkan cahaya iblis bulan perak miliknya, di mana kekuatan dari senjatanya sudah melampaui kekuatan dari dunia ini, bahkan hampir setara dengan kekuatan dewa. Hu Yu Hao menatap Kong Deming dengan tatapan dingin dan penuh keyakinan. Dia menegaskan telah menggunakan kekuatan es yang berada di luar batas dunia alias suhu nol mutlak, di mana pada suhu tersebut segala energi bisa berhenti bergerak dan bahkan cahaya pun bisa dipantulkan dengan sempurna oleh cermin es yang sebelumnya dia ciptakan. Itulah sebabnya serangan dahsyat dari gabungan ratusan Master Alatro tidak mampu menembus pertahanannya. Ucapan barusan jelas membuat Kong Deming terkejut. Dia pernah mendengar tentang suhu nol mutlak, tetapi baginya hanyalah sebuah mitos. Bahkan pengguna es terkuat pun tidak seharusnya mampu mencapainya. Tapi kini kenyataan itu berdiri tepat di hadapannya. Pada dasarnya, Hu Yuhao tidak pernah berniat menahan serangan musuh secara langsung. Dia menyadari dirinya dan Tang Wutong hanya berdua melawan ratusan orang. Jika mereka mencoba bertarung dengan cara biasa, mereka pasti kalah. Itulah sebabnya Yu Hao memilih cara yang lebih cerdas dan mematikan, memanfaatkan hukum alam dan kekuatan spiritual untuk menghancurkan musuh dari dalam. Pada saat ini, Hu Yu Hao mengangkat pandangannya ke langit. Di bawahnya, Tang Wutong mulai bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan. Dalam sekejap, langit berubah. Dua matahari emas muncul bersamaan, menyinari seluruh medan perang. Cahaya itu bukan hanya terang, tetapi juga membawa tekanan spiritual yang luar biasa. Setiap gerakan pasukan kekaisaran matahari bulan seakan terbuka dan terekam di bawah sorotan cahaya tersebut. Pada detik berikutnya, sebuah kekuatan aneh mulai menyebar, disebut sebagai kekuatan emosi, dipenuhi dengan kesedihan sangat dalam. Kesedihan itu tidak hanya mempengaruhi hati manusia, tetapi juga mempengaruhi benda mati. Seluruh formasi Alatro yang telah dibangun dengan susah payah oleh pasukan matahari bulan mulai bereaksi. Logam-logam yang menyusunnya perlahan meleleh, berubah menjadi cairan emas yang mengalir di tanah. Dalam hitungan detik, kekuatan tempur utama pasukan musuh runtuh seketika. Formasi yang seharusnya melindungi mereka kini lenyap seolah tidak pernah ada. Tidak sampai di sini, seluruh dunia di sekitar medan perang terasa bergetar, seakan ikut merasakan duka yang sangat besar. Ini bukan serangan fisik,
melainkan serangan pada eksistensi itu sendiri, kekuatan yang menghancurkan segalanya tanpa perlu menghantamkannya secara langsung. Di tengah kehancuran, Huo Yuhao menatap Juzi dengan tatapan dingin dan tak tergoyahkan. Dia ingin menunjukkan bahwa semua yang dia katakan bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, menghancurkan seluruh pasukan kekaisaran Matahari Bulan hanyalah masalah waktu. Juzi melihat pemandangan di sekelilingnya dengan wajah pucat. Alat-alat roh yang menjadi tulang punggung tentaranya telah musnah. Harapan untuk melanjutkan perang juga ikut mencair bersama logam. Di kejauhan, Adipati Harimau Putih Daihao telah mundur, membuat Juzi menyadari sesuatu yang menyakitkan. Balas dendam yang telah dia kejar selama bertahun-tahun kini semakin menjauh. Semua pengorbanan, semua rencana, dan semua darah yang telah tertumpah terasa sia-sia di hadapan kekuatan Huo Yuhao. Untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar kalah, bukan hanya dalam pertempuran, tetapi juga dalam takdir. Dengan adanya fakta tersebut, Juzi tiba-tiba berteriak histeris dan tetap ingin balas dendam. Meskipun dia mengakui kekuatan Yu Hao bisa menghancurkan seluruh pasukannya, namun Juzi tidaklah menyerah dan mencoba mengancam Huo Yu Hao, di mana asalkan dirinya memberikan perintah, seluruh pasukan yang saat ini berada di 3 kekaisaran bisa dengan mudah bertindak, membunuh semua warga sipil yang ada di wilayah 3 kekaisaran. Meski Juzi mengakui Yu Hao sangat kuat dan jenius, tapi tidak mungkin dia bisa menyelamatkan seluruh benua seorang diri. Oleh sebab itu, jika Yu Hao tidak membiarkan dirinya membalaskan dendam, Juzi berjanji akan membawa seluruh benua mati bersamanya. Setelah mendengarkan kata-kata histeris Juzi, Huo Yuhao bukan satu-satunya orang yang merubah ekspresi. Orang-orang dari Akademi Shrek, Kota Singlo, Kekaisaran Doling, dan Kekaisaran Tianhun juga terkejut. Jika Juzi benar-benar melakukannya, seluruh benua akan berubah menjadi lautan darah. Bencana seperti itu tidak terbayangkan, bahkan tidak ada satupun orang mau membayangkannya. Huo Yuhao diliputi amarah ketika mendengar ucapan Juzi. Dia tidak percaya wanita itu berani mengucapkan ancaman sekejam ini. Baginya, apa yang Juzi katakan sudah melewati batas kemanusiaan. Namun Juzi tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Tatapannya dingin dan penuh kebencian. Dalam hatinya hanya ada satu tujuan, yaitu membalaskan dendam. Dia sudah kehilangan segalanya di masa lalu. Dan karena itu dia tidak lagi peduli pada kehidupan siapapun. Selama dia bisa membunuh Daihao, dia bersedia mengorbankan apapun, bahkan seluruh dunia. Juzi sangat yakin bahwa posisinya sangat kuat. Kekaisaran Matahari Bulan telah menguasai hampir seluruh benua. Pasukannya tersebar di mana-mana, dan kota-kota penting sudah berada di bawah kendalinya. Dia tahu bahwa Huo Yuhao memang sangat kuat, bahkan bisa menghancurkan pasukannya dalam jumlah besar. Namun kekuatan seseorang tidak cukup untuk melindungi semua orang di seluruh benua. Selalu akan ada tempat yang tidak bisa dijaga. Dengan alasan tersebutlah membuat Huo Yuhao terjebak. Dia bisa menang di medan perang, tetapi belum tentu bisa menang dalam perang melindungi dunia. Dengan amarah dan keputusasaan bercampur di dadanya, Huo Yuhao memanggil nama Juzi dengan suara dingin dan berat. Itu bukan sekedar panggilan, melainkan peringatan bahwa batas kesabaran dan harapan sudah hampir habis. Juzi mengangkat kepalanya dan menatapnya balik dengan sorot mata yang sama dinginnya. Pada saat ini, 2 orang berdiri saling berhadapan, bukan hanya sebagai musuh, tetapi sebagai 2 kehendak yang menentukan nasib seluruh benua. Dari belakang Huo Yuhao, sebuah sosok tiba-tiba terbang keluar dan mendarat di sampingnya. Dia adalah Adipati Harimau Putih Daihao. Dengan wajah yang tenang, Daihao siap menyerahkan dirinya. Daihao mengatakan, jika kematiannya bisa menyelamatkan jutaan nyawa di benua ini, maka hidupnya tidak ada artinya lagi. Sebagai seorang marsal, dia telah menghabiskan hidupnya di medan perang. Dia tidak menyesali apapun. Kini melihat kekuatan Huo Yuhao dan Tang Wutong, dia melihat masa depan Kekaisaran Singlo. Dia percaya di tangan Huo Yuhao, kekaisaran bisa bangkit kembali. Dengan adanya alasan tersebut, Daihao yakin bahwa pengorbanan yang akan dia lakukan pastilah sepadan. Namun Huo Yuhao tidak menerimanya.
dia segera menarik Daihao dan mencegahnya pergi. Dia tidak membiarkan seseorang mati demi memuaskan dendam Juzi. Pada saat yang sama, aura spiritual Huo Yuhao meledak dan menyelimuti seluruh pasukan Kekaisaran Matahari Bulan. Tatapannya berubah tajam, seolah dia telah membuat keputusan besar. Dengan gerakan tangannya, sebuah garis cahaya perak muncul di udara dan membentuk sebuah pintu bercahaya. Ketika pintu itu terbuka, Juzi langsung merasakan ketakutan yang sangat besar. Dan dalam sekejap mata, seorang anak kecil muncul di tangan Huo Yuhao. Anak itu berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Wajahnya polos dan matanya jernih. Dia terlihat bingung, tetapi tidak panik. Anak itu memandang Huo Yuhao, lalu melihat ke arah Juzi. Dia adalah Su Yunhan, putra Juzi sekaligus kaisar kecil kerajaan Matahari Bulan. Juzi langsung kehilangan ketenangannya. Segala kekuatan dan kebanggaan yang dia miliki runtuh begitu melihat anaknya berada di tangan Huo Yuhao. Dia tahu bahwa Huo Yuhao telah menggunakan kekuatan spiritual dan ruang untuk menemukan dan membawa putranya dari tempat persembunyian. Su Yunhan sendiri tidak merasa takut. Dia bahkan mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Huo Yuhao dengan rasa ingin tahu. Di matanya, Huo Yuhao tidak terasa berbahaya. Sebaliknya, ada perasaan aneh yang terasa akrab. Tindakan polos anak tersebut membuat hati Huo Yuhao terguncang. Dia melihat wajah kecil yang bersih, mata hitam yang jernih, dan senyum yang polos. Anak itu sama sekali tidak mengerti bahwa dirinya sedang berada di tengah ancaman besar. Meski Huo Yuhao menyadari tidak mungkin benar-benar menyakiti Su Yunhan, namun Juzi telah memaksanya sampai ke titik ini dengan mengancam seluruh benua. Dengan suara berat, Huo Yuhao mengatakan, jika Juzi berani mengancam semua kehidupan di dunia ini, maka dia pun bisa menggunakan hal yang paling berharga bagi Juzi sebagai penyeimbangnya. Tubuh Juzi seketika gemetar. Di dalam hidupnya, hanya ada dua hal yang benar-benar penting. Yang pertama adalah dendam masa lalunya. Yang kedua adalah putranya. Tidak ada hal lain yang lebih berharga baginya. Dia mungkin masih bisa mempertaruhkan dendamnya, tetapi dia tidak akan pernah berani mempertaruhkan nyawa anaknya. Meskipun Juzi menyadari Huo Yuhao sebenarnya berhati lembut dan tidak akan melukai seorang anak kecil, dia tetap tidak berani mengambil resiko. Rasa takut kehilangan putranya jauh lebih besar daripada keinginannya untuk membalas dendam. Pada saat seperti ini, Juzi tidak dapat lagi menahan kegelisahan di dalam hatinya. Ketika melihat Huo Yuhao masih melindungi Daihao, kebencian dan kebingungan bercampur menjadi satu. Dalam pikirannya, hanya ada satu jalan untuk mengakhiri segalanya, yaitu membunuh Daihao. Jika pria itu mati, dendam masa lalunya akan terbalaskan, dan seluruh benua akan berada di bawah kendali Kekaisaran Matahari Bulan. Namun semua rencananya runtuh ketika dia melihat Su Yunhan berada di pelukan Huo Yuhao. Anak itu tidak takut, wajahnya polos dan matanya jernih, sama sekali tidak mengerti bahwa dirinya berada di tengah badai yang dapat menentukan nasib dunia. Justru kepolosan itulah yang membuat Juzi hampir gila karena cemas. Dia menyadari Huo Yuhao memiliki kekuatan untuk membunuh siapapun dalam sekejap. Jika pria itu benar-benar kejam, Su Yunhan tidak akan punya kesempatan untuk hidup. Ketakutan seorang ibu akhirnya mengalahkan kebanggaan seorang penguasa. Juzi tidak lagi berbicara dengan nada ancaman. Semua keberaniannya runtuh, digantikan oleh kepanikan dan keputusasaan. Dia hanya bisa memohon agar Huo Yuhao tidak menyentuh putranya. Dendam, kekuasaan, dan ambisi yang selama ini menopang hidupnya tiba-tiba terasa tidak berarti jika dibandingkan dengan nyawa putranya. Di sisi lain, Kong Deming merasakan kehancuran yang sama. Baginya, Su Yunhan bukan hanya seorang kaisar kecil, tetapi juga murid yang sangat berbakat. Dia telah menaruh harapan besar kepada anak itu kelak akan menjadi penguasa besar yang membawa kejayaan bagi Kekaisaran Matahari Bulan. Kini dengan pasukan mereka yang telah hancur dan anak itu berada di tangan musuh, masa depan yang dia impikan runtuh sepenuhnya. Dalam suasana tegang, Huo Yuhao menoleh ke arah Adipati Harimau Putih Daihao. Tatapan mereka bertemu di udara. Di mata Daihao ada kehangatan dan kepedihan. Dia menyadari dirinya mungkin akan mati dan dia telah siap menerima takdir. Namun di mata Huo Yuhao ada konflik yang jauh lebih dalam.
perasaan yang telah dia pendam selama bertahun-tahun antara kebencian dan ikatan darah. Huo Yuhao akhirnya berbicara. Dia mengungkapkan alasan yang selama ini dia simpan. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Juzi membunuh Dai Hao, di mana Adipati Harimau Putih Dai Hao adalah ayah kandungnya. Pengakuan Huo Yuhao seperti petir yang menyambar medan perang. Semua orang yang mendengarkannya terdiam. Berkat kekuatan spiritual Huo Yuhao, suaranya terdengar jelas di setiap sudut. Di tembok kota Xinglo, keluarga Dai juga mendengarnya. Dai Waheng dan Dai Huabin berdiri terpaku, tidak mampu mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Seseorang yang selama ini mereka anggap sebagai rival ternyata adalah saudara mereka sendiri. Juzi juga terhuyung oleh kebenaran. Dalam benaknya, kebencian dan kebingungan saling bertabrakan. Pria yang dia benci selama ini, yang ingin dia bunuh dengan segala cara, ternyata adalah ayah dari Huo Yuhao, sekaligus kakek dari anak yang selama ini dia rahasiakan identitasnya. Dai Hao sendiri hampir tidak mampu bernafas. Dia menatap Huo Yuhao dengan wajah pucat, seperti sedang melihat bayangan dari masa lalu. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dia cintai alias Huo Yun-er benar-benar telah melahirkan seorang anak untuknya. Untuk membuktikan ucapannya, Huo Yuhao mengeluarkan sebuah belati putih. Itu adalah belati yang pernah diberikan Dai Hao kepada Huo Yun-er sebagai tanda cintanya. Begitu melihat benda tersebut, Dai Hao menyadari tidak mungkin ada kesalahan. Kenangan lama menghantam pikirannya, dan penyesalan pun memenuhi hatinya. Huo Yuhao lalu mengungkapkan kebenaran yang pahit. Ibunya tidak meninggal karena sakit seperti yang dikatakan orang. Dia hidup dalam penderitaan dan penindasan, dan akhirnya meninggal tanpa pernah mendapatkan keadilan. Dai Hao tidak pernah berada di sana untuk melindunginya, dan Huo Yuhao tumbuh sebagai anak tanpa ayah. Dai Hao tidak mampu membantah. Dia menyadari bahwa dirinya memang telah gagal sebagai seorang pria dan sebagai seorang ayah. Semua kehormatan dan gelar yang dia miliki tidak bisa menghapus dosa tersebut. Namun Huo Yuhao tidak datang untuk mencari pengakuan. Dia menolak menggunakan nama keluarga Dai. Baginya, dia adalah putra Huo Yun-er, bukan putra Adipati Harimau Putih. Tidak sampai di sini, Huo Yuhao menjelaskan alasannya dengan tegas. Meskipun Dai Hao telah menyakiti ibunya, darahnya tetap mengalir di tubuhnya. Lebih dari hal itu, Dai Hao adalah pahlawan kekaisaran Xinglo. Dia tidak bisa membiarkan seorang pahlawan mati di tangan musuh, tidak peduli betapa besar luka di hatinya. Setelah mengucapkan semua yang telah dia pendam selama bertahun-tahun, beban di dada Huo Yuhao terasa sedikit berkurang. Dia menyadari setelah pertempuran ini selesai, dia akan kembali ke istana Adipati dan menuntut keadilan untuk ibunya, baik dari Dai Hao maupun dari istri-istrinya. Tidak membiarkan Huo Yuhao merasa kesedihan seorang diri, Tang Wutong segera menggenggam lengannya dengan lembut. Dia tidak terkejut dengan pengakuan Huo Yuhao. Pasalnya dia sudah mengetahui kebenaran tersebut sejak lama. Sentuhan hangat memberikan Huo Yuhao kekuatan untuk tetap berdiri tegak. Di tengah kekacauan perang, kebenaran akhirnya terungkap. Dan dengan hal tersebut, nasib para tokoh yang terikat oleh darah, dendam, dan cinta akhirnya mulai memasuki babak akhir. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita spoiler Donghua Shaolin 2 versi novel bagian 430 ya guys ya. Nah, yang buat nanyain kapan bang identitas Yuhao anak Dai Hao terungkap, udah dibahas ya guys ya. Yang ternyata terungkapnya itu di medan perang terakhir ya guys ya. Dan setelah ini identitas Su Yunhan dan identitas Tang Wutong anak Dewa Tangsan juga bakalan terungkap ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu gimana sih ceritanya terungkapnya, langsung aja klik subrek dan nyalain notifikasinya ya guys ya, supaya teman-teman gak ketinggalan updatean spoiler selanjutnya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade
fade away.